Terima kritik dengan serius, namun jangan diambil hati. Jika ada kebenaran, coba belajar darinya. Bersama saya Cahyani Dean untuk Perempuan. Alam menyimpan banyak misteri, seperti tumbuh-tumbuhan yang tidak hanya bisa dikonsumsi, namun bisa menjadi pewarna alami kain. Inilah teknik ecoprint, teknik pewarnaan kain yang menggunakan pigmen warna daun yang ramah lingkungan. Ulupi Hastuti atau biasa dipanggil Pipi adalah potret seorang perempuan yang tidak pernah berhenti berkreasi. Usia tidak mematahkan semangatnya untuk terus menghasilkan hal-hal baru. Sebetulnya ini adalah merupakan hobi dari seorang wanita yang sudah mulai masuk ke usia Lolita ceritanya. Lolita itu kan lolos 50 tahun. Background awal saya kan sebagai kontraktor ya, karena memang background saya sekolahnya sipil. Jadi saya mulai dari kuliah sampai ini tahun ke-33 di dunia konstruksi. Jadi mulai memasuki usia 50-an itu mulai berpikir apa yang kira-kira bisa menyeimbangkan dunia keras menjadi dengan dunia lembut. Jadi saya mulai menekuni, sebetulnya itu bakat lama saya sebelumnya itu sudah senang dengan yang seni-seni yang indah-indah seperti itu, Mbak. Ketika di lapangan mengawasi proyek konstruksi, Pipi sering gemas jika melihat sisa-sisa material yang tidak terpakai, mulai dari triplex sampai pipa paralon. Seketika Pipi berubah menjadi pemulung, memunguti barang-barang bekas itu untuk dipakai dalam proses pembuatan kain celup. Begitulah salah satu cara Pipi memadukan dunia konstruksi dengan dunia fashion. Sebetulnya Mbak, ecoprint itu sesuatu teknik di mana mentransfer jejak daun-daun atau flora yang ada di dunia ini ya, yang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dengan bantuan warna alam juga kepada banyak media. Dan seperti tadi saya bilang bahwa background saya sebetulnya kan tukang cor bangunan, kan pasti pakai semen kan. Nah ininya kertas semennya pun nggak saya buang, saya pakai juga untuk ini, untuk map, untuk kartu ucapan dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan begitu. Jadi banyak media, malah ada yang bikin dari keramik gitu, porselen juga ada. Jadi macam-macam, Mbak. Sama seperti banyak orang lainnya, ia juga berguru pada pakar-pakar olah kain. Setelah itu, Pipi melakukan modifikasi sehingga diperoleh sesuatu yang khas. Pipi juga rajin membagikan ilmunya kepada siapapun yang berminat. Ya, sebetulnya kan saya tuh senang berbagi saja, Mbak, intinya ya, Mbak. Jadi sebagai perempuan itu kan sudah diparingi sama Gusti Allah tuh talenta. Jadi makanya tagline saya kan be a talented woman ya, atau women kalau untuk banyak ya. Jadi saya kepengen hobi yang saya salurkan ini bisa ditularkan kepada siapapun yang mau bertanya. Tidak harus ibu-ibu, karena malah yang menang kemarin tuh bapak-bapak loh, yang tentang Bangga Karya Indonesia gitu, mas-mas. Malah saya pernah berguru juga dengan beliau, Mas Elsen itu. Sudah lama sih sebetulnya, kebetulan adik saya Lupi itu menekuni, jadi saya ikut belajar gitu. Sebetulnya saya itu tertariknya karena semuanya dari bahan alami gitu. Bahan alami itu tidak perlu mahal-mahal, tetapi hasilnya jadi mahal kan gitu. Pipi tidak pernah bosan untuk mengasah daya pikir kreatif, sekaligus mematahkan berbagai mitos yang sering menjadi penghambat untuk memulai sesuatu. Faktor penghambat utama misalnya, perasaan sudah tua sehingga harus mulai menginjak rem kreativitas. Tidak hanya berprofesi sebagai pengusaha konstruksi dan desainer, Pipi juga mencoba untuk membuka wawasan para perempuan Indonesia untuk lebih giat lagi dalam menjalankan usaha dan bisnis.